Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Aldina. Untuk kali ini Miss akan membahas kisi-kisi soal ujian semester 2 mengenai mapa geografi untuk kelas 10 IPS 1 maupun kelas 10 IPS 2. Untuk ujian akhir semester ini, itu nanti akan ada sekitar 12 subtopik. Yang pertama adalah mengenai lapisan atmosfer, jenis awan, iklim menurut Junghun, perhitungan mengenai jarak stasiun gempa ke pusat gempa, hitungan mengenai perbedaan suhu, hitungan mengenai iklim Smith-Ferguson, bentuk gunung api, pemanasan global, faktor yang membedakan antara perbedaan suhu di beberapa wilayah, jenis danau terutama yang ada di Indonesia, zona laut, serta soal-soal kepribadian. Sekarang kita bahas yuk satu persatu mengenai subtopik yang akan masuk ke ujian semester. Yang pertama adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer seperti gambar, ini bumi. Jadi di atas bumi itu ada sekitar 5 lapisan atmosfer. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini bisa dihafal dengan singkatan TSMTE. Jadi tergantung dari kalian masing-masing untuk menyingkatkan sehingga mempermudah kalian untuk menghafal lapisan atmosfer. Di masing-masing lapisan ini akan memiliki ciri khas tertentu. Troposfer, gejala cuaca dan iklim. Itu tempat adanya awan, cuaca iklim, hujan, petir, pelangi. Stratosfer, di stratosfer ini itu ciri khasnya adalah adanya lapisan ozon, sehingga bisa berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dari pengaruh sinar ultraviolet. Yang ketiga adalah mesosfer. Di mesosfer ini suhunya semakin tinggi semakin rendah, sehingga bisa untuk menguraikan meteor. Yang keempat, termosfer. Ada ionisasi, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat meletakkan satelit-satelit buatan manusia, serta adanya gejala terbentuknya aurora. Eksosfer. Nah, eksosfer ini disebut juga dengan lapisan antar planet, karena belum jelas jarak batasnya dengan atmosfer paling luar. Itu untuk lapisan atmosfer ya. Yang kedua, jenis awan. Untuk jenis awan, awan ini berada di lapisan atmosfer, yaitu troposfer yang paling rendah dekat dengan permukaan bumi. Ada 3 jenis awan, awan tinggi, sedang, rendah. Di samping awan tinggi, sedang, rendah itu ada namanya awan vertikal. Awan tinggi itu ada cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Di antara 3 jenis awan ini itu akan membentuk halo di cirrostratus. Ini adalah bentuk lingkaran matahari yang ada di permukaan bumi. Awan sedang atau stratus, atrocumulus, dan stratocumulus. Awan rendah, nimbostratus dan stratus. Selanjutnya awan vertikal, yaitu cumulus dan cumulonimbus. Untuk awan cumulonimbus ini sangat berbahaya untuk pesawat, karena dapat mengakibatkan terjadinya turbulensi sehingga mengakibatkan kecelakaan. Itu untuk pembahasan jenis awan. Yang ketiga itu iklim Junghun. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Jadi Junghun membagi iklim terutama di Indonesia menjadi 4 berdasarkan ketinggian dan vegetasi. Vegetasi itu adalah tumbuhan yang bisa hidup di ketinggian tertentu. Ada zona panas, sedang, sejuk, dan dingin. Ini bisa dilihat di gambarnya. Masing-masing ketinggian itu akan ada tumbuhan yang bisa hidup dan bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang ada di sekitarnya. Lanjut ke hitungan tentang gempa. Untuk hitungan tentang gempa, itu kita menggunakan rumus Laska. S kurang P sama dengan 1 kurang
1 menit kali 1000 km. 1 menit dan 1000 km ini sudah konstanta. Nih contoh soalnya. Jam 1.34 45 detik itu adalah jam sekunder atau S. 01.33.00 itu adalah jam primer. Dikurangi 1 menit dikali 1000 km. Hasilnya ini kan 45 detik setelah dikurang 1 menit dikali 1000. Detik itu diubah ke menit. Jadi tinggal dibagi dengan 60. Dikali 1000, 45.000 per 60, 750 km. Jadi jarak epicentrum terhadap stasiun pencetak gempa adalah 700 km. Itu bisa juga dilihat di pembahasan video-video MIS sebelumnya. Hitungan mengenai suhu. Untuk hitungan mengenai suhu, kita lihat contohnya daerah Y terletak pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut dengan suhu 23 derajat Celcius. Sedangkan X berada di ketinggian 1000 meter. Hitunglah suhu di daerah X. Untuk menghitung suhu di suatu wilayah, kita menggunakan rumus gradien geotermal. Tx sama dengan T0 kurang 0,6 derajat Celcius kali H per 100 meter. Artinya setiap kita naik 100 meter di troposfer, itu rata-rata suhu berkurang 0,6 derajat Celcius. Silakan dilihat contohnya dan dipelajari masing-masing serta ada juga di catatan. Lanjut hitungan iklim Smith-Ferguson. Untuk iklim Smith-Ferguson itu kita membandingkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Bulan kering itu yang jumlah rata-ratanya kurang dari 60, bulan basah lebih dari 100. Ini tipe iklim Smith-Ferguson. Dilihat nanti dari hasil Q-nya berapa. Contoh soal bisa dilihat dari Januari sampai Desember itu ada curah hujannya masing-masing per bulan. Nah, dilihat cara pengerjaannya. Nanti setelah didapat hasil Q-nya 200%, coba kita lihat di tabel. 200% itu terletak di tipe iklim F. Di sini. Berarti keterangannya adalah iklim kering. Itu untuk hitungan iklim Smith-Ferguson. Bentuk gunung api. Untuk gunung api secara umum, itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk gunung api strato, yang kebanyakan terdapat di Indonesia yang bentuknya segitiga atau kerucut. Ini sering meletus, kandungan magmanya kadang encer, kadang kental. Yang kedua adalah bentuk maar. Nah, bentuk maar ini ciri khasnya ada membentuk cekungan di atas. Ciri-cirinya magmanya kental, jarang meletus. Sekali meletus itu mengakibatkan sebagian bentuk gunung itu akan terlepas dan bisa mengakibatkan gunung tersebut menjadi gunung mati. Contohnya Gunung Lamongan di Indonesia dan Gunung Bromo. Ada beberapa yang mati dan ada beberapa yang masih aktif. Yang ketiga adalah Gunung Perisai. Nah, Gunung Perisai itu di Indonesia nggak ada. Yang banyak itu adalah di Amerika Serikat, contohnya di Hawaii. Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu juga pernah dibahas di video pembahasan MIS yang ada di Edmodo. Itu pemanasan global itu terutama diakibatkan oleh aktivitas manusia di permukaan bumi yang memakai kandungan-kandungan kimia yang bisa berakibat terhadap meningkatnya suhu di permukaan bumi. Ini salah satu contohnya. Silakan diperhatikan dan dilihat lagi video-video MIS yang berhubungan dengan pemanasan global. Atau di YouTube juga banyak. Faktor perbedaan suhu di beberapa wilayah. Nah, setiap wilayah itu akan memiliki suhu yang berbeda-beda. Kenapa? Karena beberapa faktor inilah yang menyebabkannya. Yang pertama adalah lamanya penyinaran matahari.
Jadi ada wilayah yang mendapat matahari penyinarannya yang lama, ada yang sebentar. Kalau lama berarti suhunya tinggi, kalau sebentar suhunya rendah. Yang kedua, sudut datang sinar matahari. Kalau dia pas vertikal berarti suhunya tinggi, kalau dia agak miring rendah, apalagi yang sangat miring. Relief permukaan bumi ini berhubungan dengan ciri khas di lapisan troposfer. Setiap kita naik 100 meter berarti suhu udara berkurang 0,6 derajat Celcius. Artinya di permukaan bumi semakin tinggi suatu tempat, suhu akan semakin berkurang. Yang keempat, banyak sedikitnya awan. Semakin banyak awan, itu suhu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena awan itu bisa menyerap sinar matahari, sehingga suhu di wilayah tersebut akan menjadi rendah. Yang kelima adalah perbedaan letak lintang. Contohnya, Indonesia berada di lintang rendah dan berada di sekitar garis khatulistiwa sehingga suhunya tinggi. Sedangkan wilayah Greenland atau kutub itu berada di lintang tinggi, jauh dari khatulistiwa. Itu akan memiliki suhu rendah. Lanjut ke jenis danau. Jenis danau itu banyak, terutama danau alami ya. Yang Miss bahas di sini cuma 5, tektonik, vulkanik, tektovolkanik, kars, dan buatan. Tektonik ini disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, danau vulkanik akibat dari gunung meletus, tektovolkanik gabungan dari tektonik dan danau vulkanik. Itu satu-satunya di Indonesia adalah Danau Toba di Medan. Danau kars Danau kars adalah yang terbentuk dari aktivitas di wilayah dan batuan kapur. Danau buatan dibentuk oleh manusia karena di wilayah tersebut tidak ada danau sehingga dibuat waduk. Contohnya di Batam, Waduk Seledi. Zona laut. Zona laut ada 4. Zona laut littoral, neritik, batia, dan abyssal. Kalau Miss lebih suka menyingkatnya LNBA. Littoral, neritik, batia, abyssal. Yang paling banyak terdapat ikan itu adalah di zona neritik. Abyssal itu terdapatnya palung laut. Batia itu sudah mulai berkurang jenis ikan karena dia semakin dalam, suhunya semakin dingin, dan tekanannya semakin tinggi. Lanjut ke soal-soal kepribadian. Untuk soal-soal kepribadian itu sebelumnya udah Miss kasih juga videonya. Ada soal mengenai integritas diri, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan dalam menggerakkan orang lain. Demikianlah penjelasan Miss mengenai kisi-kisi ujian semester sebanyak lebih kurang 12 subbab materi. Semoga di ujian semester kalian bisa menjawab soal Miss. Selamat ujian.